Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya sendiri. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Siti Nur Elisa dengan NIM 223030702181. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakangnya. Latar belakang, perkembangan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan urbanisasi yang pesat. Namun, perkembangan ini seringkali menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan sosial, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, konsep pembangunan keberlanjutan muncul sebagai solusi untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Masuk ke rumus masalah. Rumus masalah adalah rumusan inti dari isu atau tantangan yang akan dianalisis dan dicari solusinya. Dalam konteks pembangunan keberlanjutan, rumus masalah dapat dirumuskan berdasarkan 3 pilar utama atau ekonomi, sosial, lingkungan, dan tantangan yang menyertainya. Masuk ke tujuan. Tujuan utama pembangunan keberlanjutan adalah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, sehingga kebutuhan generasi sekarang dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Berikut adalah tujuan spesifik yang sejalan dengan 3 pilar utama keberlanjutan. Yang pertama, ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang kedua, yaitu sosial. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, mengurangi ketimpangan sosial dan kesenjangan antara kelompok masyarakat, memastikan keadilan sosial dan kesetaraan gender. Yang ketiga, lingkungan. Melindungi dan melestarikan ekosistem alami, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam, menekan emisi karbon untuk memitigasi perubahan iklim, mengurangi polusi udara, air, dan tanah. Masuk ke penjelasan yang pertama. Pembangunan keberlanjutan memiliki tujuan utama untuk menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan melestarian lingkungan. Ketiga pilar ini bekerja secara harmonis untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan generasi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Ketiga tujuan ini tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, pembangunan ekonomi tanpa mempertimbangkan aspek sosial akan meningkatkan ketimpangan. Demikian pula pembangunan tanpa memperhatikan lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, keseimbangan antara ketiga aspek menjadi kunci keberhasilan pembangunan keberlanjutan. Contoh implementasi yang pertama, proyek energi terbarukan seperti pembangunan pembangkitan listrik, tenaga surya atau angin yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi emisi karbon, dan menyediakan energi bersih untuk masyarakat. Pengelolaan kota hijau, mengembangkan kota dengan infrastruktur yang ramah lingkungan seperti transportasi publik berbasis energi listrik. Pengentasan kemiskinan memberikan pelatihan kerja, akses ke pasar bagi masyarakat miskin, sehingga mereka bisa berdiri secara ekonomi. Baik, di sini kita akan masuk ke kesimpulan. Pembangunan keberlanjutan merupakan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan generasi sekarang memenuhi tanpa mengorbankan kemampuan energi mendatang. Pendekatan ini menyediakan 3 pilar utama. 1. Ekonomi,
mengupayakan pertumbuhan yang inklusif, produktif, dan keberlanjutan sosial, menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan akses yang sementara terhadap kebutuhan dasar lingkungan, melindungi sumber daya alam, mengurangi polusi, meningkatkan perubahan iklim. Tantangan seperti ini pertimbangan dengan lingkungan, perubahan iklim, dan keterbatasan sumber daya mengharuskan dunia untuk mencari solusi yang inovatif dan kolaboratif. Dengan pembangunan keberlanjutan diharapkan menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan lestari bagi generasi kini yang akan mendatang. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.